Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, salam damai dan semoga Anda dalam keadaan yang sangat sehat. Channel Pemuritan pada kali ini akan men-sharingkan mengapa orang Katolik membuat tanda salib. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, baiklah jika saudara melike video ini, saudara bisa menulis di kolom komentar pengalaman saudara terkait dengan membuat tanda salib. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video baru Anda mendapatkan pemberitahuan. Subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Mengapa orang Katolik membuat tanda salib? Suatu hari saya makan di sebuah warung sederhana. Di samping saya ada pengunjung lain. Sebelum makan, beliau membuat tanda salib. Dan saya yakin beliau adalah orang Katolik. Sebenarnya sejak kapan sih tanda salib itu diajarkan, praktek itu? Lalu apa maknanya? Saudara, pada abad ketiga, orang kudus bernama Santo Tertullianus di dalam naskahnya menulis demikian. Kita orang Kristen membuat tanda pada dahi kita dengan salib. Dalam setiap perjalanan atau setiap perubahan, entah itu mau keluar atau mau masuk rumah, mau melakukan aktivitas apapun, kita harus membuat tanda salib. Itu pada abad ketiga. Orang kudus lain, yaitu Santo Cyrillus, menulis di dalam bukunya demikian. Hendaklah kita tidak merasa malu mengakui sebagai pengikut Dia yang tersalib, entah itu dengan mengenakan medali atau dengan tangan kosong membuat tanda salib sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, atau setiap kali kita melakukan aktivitas-aktivitas. Itu Santo Cyrillus. Tradisi Katolik, saudara, yakin bahwa membuat tanda salib itu diinspirasi oleh ajakan Nabi Yehezkiel yang tercantum di dalam Yehezkiel 9 ayat 4 yang berbunyi demikian. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf Tau, huruf T bacanya Tau, pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Huruf Tau di dalam bahasa Ibrani itu artinya sama dengan salib, saudara. Jadi tradisi Katolik meyakini bahwa membuat tanda salib diinspirasi dari kitab Nabi Yehezkiel. Lalu katekismus juga mengatakan orang Katolik memulai harinya, memulai doa, memulai perbuatan-perbuatannya dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan terhadap Tritunggal Maha Kudus. Bagi umat yang sudah menerima sakramen baptis, tanda salib itu merupakan persembahan, mempersembahkan hari itu kepada kemuliaan Tuhan dan mohon rahmat penebusan. Saudara, tanda salib diyakini akan memperkuat iman seseorang ketika berada di dalam pencobaan dan kesulitan. Karena itu, saudara, sebagai penutup dari sharing kali ini, penting kita menandai dengan tanda salib itu mengandung 3 poin. Yang pertama, sebagai inti dan pusat dari kepercayaan. Percaya akan seluruh pengorbanan Yesus yang disalib. Lalu yang kedua, tanda salib bukan hanya pengakuan iman tetapi doa.
Doa apa? Doa yang sangat luar biasa. Karena Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, iblis, setan akan lari terbirit-birit ketakutan ketika melihat kita membuat tanda salib. Dan yang ketiga, saudara, dengan kita membuat tanda salib, kita membuka hati kita terhadap pertolongan Tuhan ketika hari itu, ketika kita mengalami kesulitan. Dan ini sebagai sebuah bentuk kerendahan hati. Itulah saudara, mengapa orang Katolik membuat tanda salib. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Berkah dalam